Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ternyata Allah sudah tahu bahwa suatu waktu nanti di Indonesia banyak takwa pencitraan. Maka Allah sampaikan, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan janganlah kamu mati. Ini ayat seolah-olah tidak masuk akal. Dan janganlah kamu mati, padahal mati itu sudah pasti. Dan janganlah kamu mati, seolah-olah mati itu kita yang tentukan. Ya kan? Dan janganlah kamu mati, seolah-olah ini ayat menyentuhkan. Jangan kau mati, berarti kita yang tentukan kematian itu. Padahal kematian itu rahasia Allah. Padahal kematian itu pasti datangnya. Wala tamutunna illa, kecuali wa antum muslimun, dalam keadaan beragama Islam. Tidak masuk lagi di akal. Padahal kita sudah masuk Islam, agama kita sudah Islam, tapi Allah masih sampaikan, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Tiap Jumat dibacakan ayat ini, dan setiap saya ceramah ayat pembukaan saya ini pasti saya sampaikan ini. Kenapa? Karena hati-hati jangan sampai kita Islam hidupnya, ngakunya Islam tapi ternyata matinya kafir. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan lagi berjudi. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan pegang uang kampus, uang korupsi. Tapi yang bisa membuat kita mati dalam keadaan kafir, baru saja kita makan barang haram, tiba-tiba ajal menjemput. Nauzubillah. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ibu-ibu ini? Ada di? Oh, ya surah ya. Kasih ibu-ibu sekarang kalau saya ceramah dengan malu di sini, kita di sini jadi sasaran ini ya. Takut sekali, saya selalu disimbolkan Ustadz poligami, padahal saya tidak poligami. Ibu-ibu ini kalau saya selalu ceramah langsung dengan poligami sendiri, apa susah. Bapak, saudara-saudara sekalian, kita dikejutkan oleh kira-kira 2 pekan lalu gempa, disusul dengan tsunami, disertai dengan lumpur berjalan. Subhanallah, macam-macam komentar orang. Ya, ada yang mengatakan Allah murka, Allah mengatakan, ada juga yang mengatakan ini karena lingkungan dan lain sebagainya. Malah ada yang bertanya, kenapa bisa? Ya bisa saja kalau Allah mau. Kok bisa? Saya tidak akan masuk dalam kajian ilmu biologi. Saya hanya ingin membahas sedikit. Gempa itu kira-kira orang mengidentikan marah. Apa kira-kira lawannya marah? Murka. Apa kira-kira lawannya? Adek, ada yang tahu? Kasih hadiah. Ayo. Ada yang tahu? Lawannya itu murka Allah. Apa kira-kira? Adek? Ada? Nah, biasanya murkanya Allah itu lawannya kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah bahasa Indonesianya rahmat Allah. Nah, sekarang kalau sudah tanya, mau tidak dapat rahmat Allah? Kira-kira ibu kalau saya tanya, mau dapat rahmat Allah? Pasti mau. Mana Pak Botor mau tonji? Biar orang nggak sholat kalau ditanya mau pernah rahmat Allah, pasti mau Ustaz. Tapi masalahnya kemudian adalah
apakah semua yang ingin dirahmati Allah otomatis mendapat rahmat Allah? Tentu tidak. Ya syaratnya bos. Ini kan ada pencalekan kok. Oh, semua jadi anggota DPR. Apakah semua yang daftar jadi anggota DPR otomatis jadi anggota DPR? Tidak, ada syaratnya. Pertama syaratnya mungkin lolos daftar calon sementara. Sudah itu yang paling konkret syaratnya memenuhi suaranya. Pendaftaran CPNS buka pemerintah, semua orang mendaftar. Apakah semua yang daftar otomatis mendapat lulus? Tentu tidak, hanya memenuhi syarat. Apa syaratnya? Ya, ada beberapa syarat. Tapi kalau rahmat Allah, apa syaratnya? Nah, dalam Al-Quran yang saya bacakan membuka tadi, setidaknya ada 3 syaratnya. 3 juga. Lebih susah syaratnya jadi caleg, lebih susah syaratnya jadi pegawai. Apa syaratnya? Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Syaratnya yang pertama, kalau mau mendapat rahmat Allah, innal ladzina amanu, beriman kepada Allah. Ini biasa kalau beriman kepada Allah langsung ada mahasiswa aku nanti bundar. Kayak iman di balik Ustaz. Aki beriman tunja. Sorry bos, mengaku beriman itu gampang. Yang susah adalah diakui oleh Allah sebagai orang beriman. Adek, saya tanya kita, kenal Yusuf Kalla? Kenal? Itu Yusuf Kalla, bapaknya Yusuf Kalla dengan bapakku masih saudara. Bapak Yusuf Kalla, bapaknya dengan bapakku masih saudara. Percaya? Mengaku gampang. Yang susah dicek kepada Pak JK. JK, ini sudah senang. Cokap itu. Siapa dia? Coba ngaku gampang. Tadi sempat jadi kuliah stres-stres bingung. Coba dikirim Ustaz sama Yusuf. Ngaku gampang. Mengaku beriman kepada Allah itu gampang sekali. Yang sulit adalah diakui oleh Allah sebagai orang beriman. Itu yang susah. Nah, kalau begitu apa tandanya orang beriman? Kita belajar dulu SD, tidak tahu ke sekarang kali masa SD. Dulu waktu SD kan dipelajari. Iman adalah meyakini dalam hati, mengucapkan melalui lisan, melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu. Dari definisi ini setidaknya ada 3 unsur iman yang tidak bisa terpisah. Yakin, ucapkan, lakukan. Cewek ditanya, Dek, bagaimana punya jilbab? Wajib. Maksudnya, dosa kalau tidak Ustaz. Kenapa tidak jilbab? Nanti Ustaz kalau hari suami kan tidak lama. Jilbabnya baru 2/3. Bagaimana hukumnya riba? Haram. Artinya dosa. Kenapa pada masih itu? Wah, tidak bisa orang kalau tidak itu Ustaz. Nah, berarti imannya baru 2/3. Itu baru definisi. Lalu kalau karakternya, coba lihat Al-Quran, dengar Al-Quran, karakter orang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Tanda orang beriman itu yang pertama, karakter orang beriman kalau dia mengaku beriman, apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Konang kalinya senang Allah Ta'ala tatibring yatina. Nabi bilang dulu anak-anak di kampung, Ustaz, kalau ada orang suka, jangankan dia mukanya, kuliah saja itu dia listrik depan rumah dan lumba-lumba. Coba yang baru dia listrik dari itu dum-dum gled, tahu dia dum-dum gled, lumba-lumba gled. Baru dia itu dia listrik dum-dum gled nih, Masya Allah. Ayo, sekarang apakah namanya Allah mampu menggetarkan hati kita? Tanya diri kita masing-masing. Tapi bagaimana namanya Allah menggetarkan hati kita? Nah, namanya Allah tidak permainkan. Jika nanti pengajian semua, Insya Allah. Bagusnya Insya Allahnya kayak 17 tahun di sini. Insya Allah. Begitu ketemu pagi, kenapa tidak datang? Tapi bila-bila Insya Allah. Ini Allah dijadikan kambing hitam. Mana bisa? Ya. Yang lebih parah lagi, katanya ngaku beriman. Beriman kepada Allah, menurut Quran tadi disebut namanya Allah bergetar hatinya.
Tapi anehnya disebut namanya Allah marah. Mana buktinya? Asal dipersoalkan. Mesti pengajian mesti dipersoalkan. Mengganggu katanya. Katanya beriman. Kok suaranya azan mengganggu? Kalau kita mengaku beriman, azan. Dia bilang, ada negara modern. Oh, apalagi itu kan tidak perlu. Kecil-kecil saja. Bukan panggilan itu namanya perlu kecil-kecil, bos. Ya toh, kalau kita panggil Pak, namanya panggilan. Oi, dasar. Itu namanya panggilan. Kecil. Bukan panggilan itu si biji itu saya bos. Itu panggilan yang dibesarkan. Nah, bila saya orang pintar, kan orang-orang ya yang jago berpikir. Saya bilang kan, wah apalagi ada semua itu di handphone. Itu sudah bisa dipakai alarmnya itu langsung azan sendiri. Cocok kalau itu alasan. Tapi kenapa paling itu di bandara? Kalau beli tiket ada memang itu jamnya. Begitu di boarding pass kita print, ada di situ jamnya, ada di situ pintunya, ada nama pesawatnya. Tapi kenapa masih diumumkan? Coba kalau di bandara, penumpang dengan nomor pesawat 007 tujuan Luwu dipersilakan naik pesawat melalui pintu 7. Naik? Tidak, diulang lagi. Penumpang tujuan Luwu dipersilakan naik melalui pintu 7. 2 kali. Coba. Sampai 3 kali. Belum naik disebut nama. Penumpang atas nama Dasat lagi. Sudah 1 kali disebut lagi sampai 3 kali. Baru kalau sudah 3 kali tidak ada wabillahi taufiq wal hidayah. Dewa ya bebus. Itu sudah disebut 3 kali, disebut malah nama 3 kali. Kita juga tidak persoalkan. Nah, ini asal dipersoalkan. Kita dulu waktu kecil, kalau pergi main-main sore, sudah mengaji asal, pergi kan main-main jam 5. Main bola, main layang-layang, pergi tangkap jangkarnya. Biasanya jangkarnya di berapa, di bawah nanti sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik subscribe dan lonceng notifikasi kalian untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Jangan lupa like and share. Iya tuh, kalau ada pesaknya ada biasa di bawah situ. Begitu matarahema di masjid ada tandanya kita pulang. Cari maghrib, diskusi gak? Cari maghrib. Sekarang tiba-tiba azan. Akhirnya apa? Tidak sempatlah anak-anak kita datang ke masjid karena tidak persiapan. Nah, kalau kita mengaku beriman, kok azan mengganggu kita? Kok suara-suara pengajian mengganggu kita? Nah, Bapak saudara-saudara sekalian, ini tanda yang pertama. Yang kedua, karakteristik orang beriman itu setelah apabila dibacakan Allah, disebut nama Allah bergetar hatinya. Yang kedua, apabila dibacakan ayat Allah bertambah imannya. Kita lihat dari langit ceramah, jojo kita orang bilang ustaz, saya yang kenal betul tahu, sama baik kehidupan. Nah itu berarti baik teman. Tapi kalau nabi dia mau pikir ustaz, bawa di sebanding tiga bahas nak terus nak kerja. Itu hancur dia itu ya. Apabila dibacakan ayat Allah bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Allah. Apa yang disebut bertawakal kepada Allah? Bahasa Buddhisnya mapasandre. Mana prakteknya? Saya biasa prakteknya apa? Sebelum saya keluar saya baca doa dulu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Langkah kaki kanan. Insyaallah Nabi baca doa ini. Langkah kaki kanan mencatat 1 pahala, langkah kaki kiri gugur dosa kecilnya. Dan ternyata di jalan ada preman. Nah tarik kita punya tas, kita jaga tarik tas, tarik orang, nah tinjuki kita tunduk, balas. Kenapa jatuh? Nah pulang-pulang aja. Ternyata usul punya usul, bisunya dan benar. Lah,
Tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah. Sehingga apa? Allah yang gerakkan kena bisunya, jahat tuh dia. Apa sana lu ya? Tiba-tiba di jalan aja jatuh pinsil, wah, mati pinsil. Bilang anak-anak bisa itu pinsil mati, iya pinsil 2 tahun, mati sakit. Pura lima pasangre. Inna sholati, sesungguhnya sholat itu wanusuki ibadah, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin, diserahkan segalanya kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ibu-ibu modern sekarang bukan begitu, mau pergi suaminya bilang goodbye baby. Dede itu waktu dari kampung Ambo. Ya saya bu. Ayo bapak saudara-saudara sekalian, panjang pembahasan soal karakter ini, tapi ini fokus kita rahmat Allah. Ingin dirahmati Allah, syarat pertama beriman kepada Allah. Silakan anak-anak kita jadi insinyur, tapi imannya dulu diperbaiki. Silakan anak-anak kita jadi dokter, tapi imannya harus baik. Silakan jadi politisi, tapi imannya harus baik. Kalau iman tidak baik, maka profesi apapun pasti akan membawa bencana. Alhamdulillah mesti tahu banyak anak. Alhamdulillah. So Pak, kaya begitu kalau anak tak suruh bisa ke masjid. Ini sangat susah sekarang anak-anak bawa ke masjid. Jangankan anak-anak, bapaknya saja susah diajak ke masjid. Dan kalau bapak-bapak sudah anak-anak masih SD sudah waktu ke masjid, tinggal bapak pelihara. Ini adik-adik ini, Ustadz ini bisa jadi Ustadz karena di masjid belajar. Saya tidak pernah ngomong. Saya dulu masih SD sudah masuk ke masjid. Belum tahu istilah namanya itikaf, tapi ada dulu orang perantau kampung saya pergi ke Malaysia, pulang ke Malaysia, pulang dari Malaysia, belum pergi Malaysia nakal. Pulang Malaysia dapat hidayah, oh dia jadi pembina rumah masjid. Dia lah yang ngajar, masih SD saya waktu itu. Saya belum tahu apa namanya itikaf. Ternyata setelah saya besar baru tahu, oh itu di kampung yang bermalam di masjid, itu namanya itikaf. Kemarin kan kita di situ, biasa kita lihat pimpin sholat tahajud. Tak lama memang dia kalau subuh, kalau tahajud lama, biasa sampai kan dia bilang yang ngantuk silakan tidur. Biasanya dia tinggal sendiri, dia bertahan tidur subuh juga. Wah, kita tidur Pak. Ya saya senang waktu itu ke masjid Candu, main. Baru ada main di masjid, saya senang di masjid. Tidur, baru berteriak kalau Ramadan sahur, sahur. Sudah jam 3, kalau ada kue bawa sebagian ke masjid. Dia tahu Nabi sahur. Alhamdulillah di masjid akhirnya bisa jadi ustaz. Teman saya ada juga dulu. Saya waktu Ambo Dande ke kampung saya, keluarga saya malah ajudan. Tapi karena hanya orang tuanya yang mau selalu masuk pesantren, bukan anaknya yang mau. Akhirnya itu anak jadi pedagang, sekarang pedagang kayu. Saya malah jadi ustaz. Karena dulu saya memang mau sekali sekolah agama, bahkan sempat saya bertanya sama bapak waktu itu. Saya tamat SD, Pak sekolah Pak pesantren. Dede Kawalang dulu namanya di sini. Tapi dia bilang bapakku dia udah sekolah pernah masuk. Karena dulu pesantren lebih mahal dari sekolah umum. Pesantren dulu itu ada biaya kos, ada biaya makan. Kalau kita dulu SD, SMP umum hanya bayar pramuka, SPP, OSIS. Ini kalau di pesantren ada tambah-tambahnya. Saya tidak sekolah. Padahal sempat saya protes waktu itu kepada Allah. Ya Allah, kenapa orang tuaku miskin? Nah saya tidak mau beli sepeda, mau aja sekolah agama. Tapi karena niat yang baik akhirnya saya belajar. Saya ingat sekali pertama kali saya ceramah Pak. Ceramahnya saya di Nepset Muhafal. Judulnya Identitas Umat Islam, Surah Al-Fat 29. Jalan Harimau Masjid Baitul Aman. Terlambat Arsad Palengkai datang, pegawai Kementerian Agama, langsung dia bilang Harun almarhum, ya saat kau bilang saya bukan penceramah, tapi jawab pidato. Karena waktu dia selalu ke itu lupa pidato, dia bilang naik. Ibu apa Tuhan? Itu tak putar-putar, sudah lebih ada anak muda jalan Harimau, jawab ceramah. Padahal ibu apa? Begitu lama kelamaan saya lagi enak juga ini jadi ustaz. Dipanggil ustaz, kasih makan enak-enak, dapat rugi honor. Lalu saya panggil ustaz, ya saya pilih dah. Sudahlah saya ambil jalur profesi ustaz saja lah. Enak alhamdulillah jadi ustaz.
Jadi Bapak Ibu bawa anak-anak kita ke masjid, insya Allah. Ya, maka saya heran kalau ada orang tua ulang tahun anaknya dia mampu booking itu hotel, ya ulang tahun anaknya dia mampu bawa itu ke mall anaknya dengan teman-temannya bayar. Tapi ketika untuk ke masjid tidak mampu bawa anaknya. Alhamdulillah Bapak, sogi untuk kemauan ke masjidnya anak. Ya, apalagi kalau sudah masuk pesantren juga dan kemauannya anak, masya Allah. Maka saya bilang bahaya kaya begitu Pak. Ada untuk anak dari pesantren ini yang didoakan. Ya. Bapak saudara-saudara sekalian, yang pertama beriman kepada Allah. Yang kedua, alladzina amanu walladzina hajaru, mereka berhijrah. Apa itu berhijrah? Nah, hijrah dalam konsep sejarah sekali terjadi. Perpindahan Nabi dari Mekah ke Madinah. Tapi hijrah dalam arti konsep perjuangan, arti tiap hari bisa terjadi. Apa gerangan? Hijrah dalam arti taubat. Ustaz, apakah taubat karena berdosa? Kalau dosa saja orang bertobat, istighfar, maka Nabi tidak perlu istighfar. Tidak ada dosanya. Tapi hadis menginformasikan beliau sekali duduk 100 kali istighfar, 1 kali duduk 100 kali istighfar. Kalau tidak dosanya, kita tiada hari tanpa dosa berapa kali istighfar? Istighfar ya, tapi yang main-main. Astagfirullah. Bukan istighfar itu. Ya, coba. Ini ada amalan ini yang saya lihat, mungkin Bapak Ibu lihat itu yang musibah di Lombok, yang ada itu pengurus masjid yang tertimbun masjid diselamatkan dan selamat oleh Allah, dibantu oleh tentara. Ketika ditanya apa amalan yang Bapak lakukan selama dalam timbunan itu, apa yang Bapak lakukan? Ternyata yang dilakukan adalah doanya Nabi Yunus ketika di dalam perutikan. Ada yang tahu? Ada doanya Nabi Yunus dalam perutikan ada? Ada yang merah. Ada. Cepat. Kalau tidak ada, bapak-bapak. Ada. Bapak-bapak tidak ada bawa merah. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa kecuali anta ini Tuhan. Subhanaka Maha suci Allah, ini sesungguhnya saya kuntu minadh dhalimin, telah menzalimi diri saya sendiri. Pertobatan kita, bapak mesum, bapak dosa, ibu istri, makan maksiat, korupsi, apa Allah rugi? Apa Allah bapak belur? Tidak, ini kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya saya telah menzalimi diri saya sendiri. Nabi tidak punya dosa, tapi suatu ketika Nabi masuk ke masjid, sahabat muqamat, tapi Nabi masih sujud terlanjur. Lama sekali Nabi sujud. Ditungguin karena muqamat, tapi Nabi masih sujud. Selesai juga, akhirnya selesai sujud, didapati bekas sujudnya Nabi ada air mata. Lalu bertanya sahabat, ya Rasulullah, mari kita kerap. Kenapa kita menangis ya Rasul? Nabi menjawab, karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepadaku dan aku tidak bisa membalasnya dengan ibadah yang saya lakukan. Adakah kira-kira kala ibadahnya Rasulullah? Kira-kira ada kala ibadahnya Rasulullah? Rasulullah itu Pak, kalau sholat sendiri sampai bengkak kakinya. Kalau sholat sunnah, kita sekalinya bengkak kaki semula. Tidak boleh orang menunjuk, tidak boleh orang menunjuk. Banyak pahalanya Pak, yang ditunjuk banyak pahalanya. Masya Allah, Rasulullah kalau sholat rakaat pertama Al-Baqarah khatam, kita baca surah Yasin, keluar imam dimaki-maki. Tadi kan itu Rasulullah ibadahnya sangat luar biasa, paripurna. Tapi Nabi selalu berkata, saya tidak bisa membalas, tidak bisa kubayar itu ibadahku. Dengan apa? Dengan kenikmatan yang Allah berikan. Sehingga dalam sebuah kisah sufi adalah seorang Nabi Sulaiman alaihissalam 350 tahun beribadah, makan ibadah tidur, makan ibadah tidur, tidak ada kegiatannya, tidak pergi cari jamaah. Makan tidur ibadah, tidak pergi cari jamaah, tidak pergi pembeli mobil, tidak ada. Itu saja dia kerja 350 tahun. Akhirnya wafat. Dan ketika wafat di akhirat kelak, Allah berfirman kepadanya, silakan kau masuk surga karena rahmatku. Nasabak pamasiku. Pak, dia mengatakan maunya.
Saya tidak mau masuk surga karena rahmatmu. Saya masuk surga karena saya layak. Kenapa kau merasa layak? Amalku 350 tahun. Allah berfirman, ternyata kau hitung-hitung rupanya. Baiklah, kita waktu itu Jibril ambil keluar kalkulator. Itu saya amalnya itu orang 350 tahun dihitung. Kata Allah, ambil itu 1 biji matanya, timbangi 350 tahun sebelah kanan, 1 biji matanya sebelah kiri. Timbang. Ternyata masih berat 1 biji matanya. Kalau bahasa kita kira-kira di Makassar, apa? Sebab kok kira bisa kau beribadah kalau sakit matamu? Nggak usah sakit mata dulu, mencret. Kok kira bisa kau pergi berjamaah kalau mencret kok? Saya saja kalau mencret, tidak bisa makin ceramah. Masa sudah ceramah saudara-saudara sekalian mau isi bab? Nikmat Allah ini bukan sekedar duit, nikmat Allah kesehatan. Ya. Adik-adik sekalian, berapa nilai transfernya itu Ronaldo? Nah, berapa? Transfer kemana Ronaldo? Nah, berapa transfernya? Lebih 1 triliun di? Lebih kalau tidak salah 1,6 triliun. Kenapa Ronaldo bisa mahal begitu? Karena dia punya kaki yang bisa bengkok lututnya. Coba kalau tidak bisa bengkok lututnya, bisa bola? Tidak bisa. Berarti bukan Ronaldo yang jago, tapi Allah kasih kaki yang bisa bengkok. Jamin dulu kakinya. Kenal Muhammad Salah. Kenal adik-adik hebatnya sekarang lagi terkenal Muhammad Salah. Hah? Coba. Waktu Piala Dunia dulu kenapa dia tidak jadi maju? Kenapa? Kesenior tangannya tuh. Iya, padahal bukan tangan yang main bola itu. Iya, kaki yang main bola, tapi kan tangannya kesenior. Allah kasih pelajaran buat kita. Jangan terlalu berlebihan, memuja berlebihan. Itu kakinya yang main bola, tangannya kesenior, dan bisa main bola. Berarti yang jago bukan manusia, Allah. Nah, makanya kita istighfar. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nah, itu. Jadi orang yang ingin mendapat rahmat Allah, maka salah satu syarat yang kedua syaratnya adalah berhijrah. Hijrah. Nah, cuma ini sekarang ini banyak kelompok-kelompok hijrah agak kurang mau memaknai, mau memahami perbedaan. Nah, sekarang ini kelompok-kelompok hijrah hanya satu di penceramah dia mau ini. Nah, ini yang biasa. Baru 3 bulan belajar Islam, belajar di YouTube, baru 2 menit habis kuotanya, akhirnya paham setengah-setengah, ngasalahkan semua. Ceramahnya saja bikin takut-takut. Judul ceramahnya 140 kesalahan orang yang sholat. Banyaknya 140. Nah, rukunnya saja 3 masjid. Lebih banyak salahnya. Kenapa bukan judul ceramahnya kesalahan orang yang tidak sholat? Nah, itu lebih bagus. Kesalahan-kesalahan orang yang sholat berjamaah. Setengah mati disuruh orang datang berjamaah. Nah, kasih salah-salah. Lebih baik kesalahan orang yang tidak berjamaah. Nah, itu lebih bagus. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, yang keempat, yang ketiga, syarat mendapat rahmat dari Allah, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah, berjihad di jalan agama Allah. Jihad ada 2 caranya, amwal, anfus, dengan harta dan jiwa kita. Harta sedekah, anfus dengan misalnya ya, kita ada korban padu. Tidak punya waktu tapi punya uang, ayo kita bantu berjihad dengan uang. Ya, tidak punya uang tapi punya waktu, punya tenaga, ya datang ke sana. Tidak punya uang, tidak punya waktu, tidak punya tenaga, diam saja. Tidak, bantu jihadnya dengan apa? Doakan mereka. Setidak-tidaknya kita doakan. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, jihad, sederhana jihad adalah mengendalikan hawa nafsu kita. Ini juga biasa hawa nafsu yang banyak berusaha. Marah itu pintu masuknya setan. Siapa yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka insya Allah setan tidak akan mampu menggodanya. Tapi tidak berarti tidak boleh marah, ada tempatnya. Umar bin Khattab itu saking hebatnya mengendalikan hawa nafsunya, amarahnya, sampai setan pun minggir kalau ada Umar.
Tidak berani berpapasan dengan Umar bin Khattab itu setan, menurut riwayat. Bapak saudara-saudara sekalian, karena ini masih hari kantor, ya inilah saja tausiah kita. Kesimpulan, ingin mendapat rahmat dari Allah ada 3: beriman, berhijrah, kemudian berjihad fisabilillah. Apabila 3 hal ini kita lakukan, janji Allah, ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Itulah orang-orang yang betul-betul aku rahmat, betul-betul Allah berikan kasih sayangnya. Insya Allah dapat dunia dan akhirat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya menunjukkan. Sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan surah Al-Fatihah ke Rasulullah Muhammad SAW. Mohon izin keikhlasannya untuk almarhum bapak saya. Ila hadatin Nabi Mustafa Muhammad SAW. Summa khususin ruhin almarhum Abdullah bin Syafo. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih, lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Mohon wal karam yang bisrun billahi bismillahil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.